Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat? Masih semangat? Sudah siap belajar belum? Siap. Kalau sudah siap, Ibu minta coba cek dulu. Atributnya sudah lengkap apa belum? Cek dulu, coba cek sendiri-sendiri. Tidak ada ya, sudah bersih. Oke, kalau sudah siap, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, pimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Baiklah, terima kasih untuk ketua kelas. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Amanda, Anissa, Aziza, Chelsea. Sakit ya? Berarti ada 2 orang ya yang sakit. Nah, untuk anak-anak yang lain berarti harus jaga kesehatan nak ya. Melihat cuaca sekarang kan tidak menentu. Hujan, panas. Jadi yang lain Ibu minta tetap jaga kesehatan. Nah, untuk pertemuan kali ini belajar materi sulaman smog. Pernah dengar tidak sulaman smog? Tidak ya, tapi kalau Ibu tampilkan seperti ini. Nah, pernah tidak melihat sulaman ini? Di mana? Hah? Di TV ya? Di mana lagi? Kalau melihat langsung pernah tidak? Taplak meja pernah ya? Iya. Apa yang kalian pikirkan kalau melihat gambar tersebut? Apa pandangan kalian? Bagus, apalagi? Unik, iya benar sekali, menarik. Apalagi? Cantik tidak? Cantik. Apa tadi kata temannya? Indah, benar sekali indah. Nah ini nak, ini merupakan contoh dari sulaman smog yang nanti akan kita pelajari. Bagaimana sih cara pembuatannya? Kenapa Bu bisa indah, bisa bagus, bisa cantik? Nanti ya akan kita jelaskan. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini Ibu berharap kalian yang pertama mampu menjelaskan karakteristik sulaman smog dengan benar. Yang kedua, mampu menelaah cara pembuatan sulaman smog pada suatu produk. Dan yang ketiga, mampu menganalisis sulaman smog pada suatu produk dengan teliti. Oke, nanti kita ikutin tahapannya ya. Yang pertama, pengertian smog itu adalah suatu teknik hiasan dengan cara melekatkan kerut ke kerut. Atau dari bahasa Inggris itu smog yang berarti mengkerut. Kita lihat sekarang. Selanjutnya, sejarah, karakteristik, dan fungsi smog. Bagaimana sih Bu sejarahnya? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama sejarahnya. Nah, smog ini sendiri nak sudah ada sejak tahun 60-an. Di mana pada tahun 60-an smog itu hanya digunakan pada busana saja. Tetapi melihat perkembangan zaman dan seperti yang kalian sebutkan tadi, smog itu bukan hanya di busana. Banyak sekali sekarang sudah diterapkan, baik itu di sarung bantal, ya kan, taplak meja, di mana lagi? Di tas, bahkan ada juga di sepatu bayi, ya. Hampir sekarang hiasan smog itu bisa digunakan di mana saja. Selanjutnya, karakteristik sulaman smog. Yang pertama, bahan polos maupun motif. Nah, untuk membuat smog itu ternyata bisa nak, mau pakai bahan polos bisa, mau pakai bahan motif juga bisa, tergantung model smog yang akan kita gunakan. Dan yang ketiga itu bahan yang dipilih harus tidak mudah kusut. Kenapa coba? Kenapa coba? Nah, biar kita mendapatkan hasil smognya itu yang lebih rapi. Pernah tidak melihat baju yang kusut sama baju yang rapi? Lebih enak lihat yang mana? Rapi. Iya, enak yang rapi kan? Tidak enak melihat yang kusut. Nah, sama halnya seperti smog.
Jadi harus memilih bahan yang tidak mudah kusut. Selanjutnya karakteristiknya itu penggunaan bahan yang lebih banyak. Nah ini salah satu ciri atau karakteristik dari sulaman smok. Kalau sulaman lain itu hanya menggunakan misalkan tusuk hias atau warna benang, nah kalau sulaman smok ini kita harus memperhatikan bahan yang digunakan. Bagaimana Bu? Nah jadi seperti ini nak ya, misalkan kalian ingin membuat hiasan smok itu butuhnya itu 2 meter untuk membuat dompet. Nah berarti penggunaan bahan utama sebelum dijahit smok itu harus 2 kali lipat. Jadi harus berapa meter? 4 meter. Kenapa Bu? Ya karena tadi dia dikerut. Jadi kainnya itu menjadi lebih sedikit ya, baik lebar maupun panjangnya. Dan yang terakhir ini fungsinya. Untuk apa Bu fungsinya? Coba baca untuk apa? Iya benar sekali, sebagai aksesoris dan hias. Tahu kan aksesoris? Tahu. Apa coba? Bando, kaos kaki, kalung, sarung tangan. Nah ternyata smok juga bisa sebagai hiasan dan aksesoris. Kita lanjut, jenis-jenis smok. Nah ini ya, ini adalah jenis-jenis smok. Ternyata smok itu ada 3 berdasarkan teknik menjahitnya. Yang pertama itu adalah smok Inggris. Smok Inggris atau mungkin yang lebih kalian kenal itu dengan istilah mengkerut. Nah itu ciri-ciri smok Inggris. Dia itu tekniknya itu hanya dikerut saja terus dimatikan. Bisa juga menggunakan dengan mesin jahit. Pertama dijelujur terlebih dahulu, terus dikerut dan dimatikan. Nah itu namanya smok Inggris. Nah ya, selanjutnya smok Belanda. Sama tidak? Beda ya? Beda. Apa bedanya? Coba Ibu tanya. Bentuk kerutannya kenapa? Ayo apa bedanya? Ada? Nah benar sekali. Kalau smok Inggris tadi hanya dikerut saja, kalau smok Belanda ini di bagian baik kain atau bagian depannya itu ada motif atau benang hias atau sulaman sebagai hiasannya. Nah sama proses awalnya itu yang smok Belanda ini dikerut terlebih dahulu. Hanya saja nanti ketika sudah dikasih benang hias atau motif hias, kerutannya tadi atau benang yang untuk menjelujurnya tadi dilepas, tidak dimatikan. Beda dengan smok Inggris. Paham? Tahu ya bedanya smok Inggris sama smok Belanda? Nah, yang terakhir ini adalah smok Jepang. Nah, smok Jepang ini paling beda dari yang lain. Kenapa Bu paling beda? Coba ada yang bisa menjelaskan tidak kalau melihat gambar? Apa bedanya? Nah, kalau smok Jepang ini terlihat sekali nak karakteristiknya itu. Ada cekungan atau ada gelem. Kenapa Bu? Karena itu adanya simpul. Paham sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Kok diam sekali ngantuk? Ya. Masih fokus? Masih. Benar. Kalau fokus coba kita sebentar ya, biar nggak tegang nak ya. Sekarang perhatikan Ibu. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Paham? Kita coba. Selamat pagi. Nah, kalau Ibu bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Bisa? Selamat siang. Nah, kalau Ibu bilang selamat malam, itu tepuk tangannya setengah. Tidak nyampe. Paham? Tidak sampai. Jadi tidak bunyi. Kita coba terlebih dahulu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Nah, kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. Sudah fokus ya? Sudah. Kita lanjut lagi kalau sudah fokus. Kita sekarang masuk ke macam-macam model smok Jepang. Sekarang kita masuk ke penerapan hiasan smok pada suatu produk. Nah, di mana saja Bu? Sudah dibahas tadi kan? Ternyata penerapannya ini sudah hampir semua, baik itu busana maupun lenan rumah tangga itu menggunakan smok semua. Yang pertama ada di mana itu? Sarung ban? Terus ada bed cover? Ibu tanya sekarang. Yang sarung bantal sama bed cover itu teknik smok apa yang digunakan? Jenis smoknya?
Semok apa? Yang keras suaranya semok apa? Iya, benar sekali. Itu masuknya semok Kenapa semok Jepang? Ya, benar sekali karena ada gelembung atau cekung. Pintar sekali. Lanjut. Ini penerapan pada tas dan dompet. Nah, sekarang kita masuk alat dan bahan. Sekarang masuk ke langkah kerja pembuatan smok. Sekarang Ibu ingin memperlihatkan video ya. Ini merupakan video fashion show tentang busana yang menerapkan hiasan smok. Selesai materinya, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Kalau tidak ada, berarti materinya sudah selesai. Ibu anggap paham ya, tidak ada yang mau bertanya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD, Bu? Lembar kerja peserta didik sebagai penguatan. Ibu mau lihat sejauh mana kalian sudah paham tentang materi pembelajaran yang sudah Ibu ajarkan hari ini. Nah, sebelumnya silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu infokan di grup WA. Silakan. Sudah duduk berkelompok? Nah, kalau sudah, Ibu akan bagikan lembarnya ya. Dikerjakan di halaman ketiga. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan tanyakan ke Ibu ya. Silakan didiskusikan. Ibu beri waktu selama 10 menit ya. Nanti 15 menitnya kita presentasi. Bagaimana kelompok ini, paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Jelas ya? Tapi walaupun kalau sudah diisi dipahami nak ya, nanti dipresentasiin. Kenapa kalian memilih lebih cocok diterapkan ke produk itu? Dijelaskan ya. Ibu mau apa? Iya. Diuraikan ketika presentasi nak ya. Sudah belum? Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan melakukan presentasi. Nah, silakan untuk kelompok 1. Kita mulai saja perwakilan. Boleh 2 orang deh kalau malu. Ini sendirian. Situ nak. Oke. Geser, kenain fokus silau. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada gambar pertama, berdasarkan teknik jahitan termasuk dalam jenis smok apa? Ini termasuk dalam smok Belanda. Smok ini cocok diterapkan pada busana baju, khususnya di pinggang. Alasannya untuk memperlihatkan bentuk tubuh. Pada gambar kedua, jenis smok ini termasuk smok Inggris. Smok ini cocok diterapkan di baju juga, khususnya di lengan. Alasannya karena indah, simpel, dan elegan. Pada gambar ketiga, smok ini termasuk jenis smok Jepang. Smok ini cocok diterapkan di taplak meja, di sarung bantal, di tas, dan lain-lain. Alasannya agar terlihat lebih mewah dan modern. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok lain ada yang mau bertanya atau memberikan saran atau masukan? Berarti kalau tidak ada sependapat ya sama kelompok 1? Ya. Okay. Kalau tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1.
Perhatian nak, sedikit koreksi saja untuk kelompok 1 bagi Ibu. Agak dijelaskan secara detail naknya. Maksudnya gimana Bu? Begini, cocok di produk apanya itu misalkan yang smoke Inggris cocoknya itu di bagian pinggang. Di busananya busana apa jelaskan? Busana anak, busana wanita atau pria, beserta alasannya kenapa? Ya, jangan disebutkan saja tapi berikan alasannya. Terakhir kelompok 4 silakan. Perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Akan dibaca oleh Chelsea. Berdasarkan teknik jahitan, termasuk ke dalam jenis smock apa? Smock Belanda. Berdasarkan modelnya, barang yang cocok untuk penerapan smock tersebut berikan alasannya. Pada baju bagian pinggang atau lengan, karena pada bagian tersebut bisa memberi kesan mewah. Berdasarkan teknik jahitan termasuk ke dalam jenis smock apa? Yang nomor 2, smock Inggris. Berdasarkan modelnya, barang yang cocok untuk penerapan smock tersebut rok, karena bisa membentuk bodi terlihat cantik namun tidak terlalu polos dan mendapatkan nilai jual yang tinggi. Perhatikan yang nomor 3, berdasarkan teknik jahitan tersebut ke dalam jenis smock apa? Termasuk Jepang. Berdasarkan modelnya, benda atau barang yang cocok untuk penerapan smock tersebut dapat diterapkan pada bed cover agar terlihat lebih mewah dengan harga jual yang tinggi. Sudah. Kelompok lain? Ada yang menanggapi? Bertanya? Setuju ya? Ya, berarti terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat, kita beri aplaus. Terima kasih ya. Berarti kalau sudah kelompok 4 tampil itu artinya sudah selesai presentasi kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya mau tanya dulu, ada yang bisa menyimpulkan tidak berarti? Apa itu smoke tadi, sulaman smoke? Apa sulaman smoke tadi? Hah? Sulaman apa? Nah, teknik hiasan dengan cara atau melekatkan ke kerut. Smoke tadi dibagi berapa jenis? Apa saja? Oke, smoke Inggris, Belanda, dan Jepang. Untuk pembuatannya sendiri bisa di kain apa saja? Nah, bisa di bahan motif maupun polos. Penerapannya bisa di mana saja? Oke, benar semua. Berarti sudah paham ya. Kasih aplaus lagi untuk kita semua. Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu minta kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Selanjutnya kita, ini Ibu ada soal. Ibu minta kalian mengerjakan soal pilihan ganda sendiri-sendiri nak ya. Kalau tadi per kelompok, sekarang sendiri-sendiri. Ibu beri waktu selama 10 menit. Ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Dibaca terlebih dahulu soalnya. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan ke Ibu, yang belum lanjutkan. Waktunya sedikit lagi ya. Masih ada 2 menit lagi. Sudah ya, sudah selesai semua. Itu artinya sudah selesai pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan minggu depan itu kalian siapkan desain nak ya. Ibu minta kalian di rumah mendesain sulaman smoke Jepang. Ya, desainnya saja yang dibawa ya, tapi dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan dalam
menggunakan kertas HPS. Paham tugasnya? Dibawa di pertemuan berikutnya. Bebas kalau mau modelnya pilih macam-macam, tidak masalah, beda-beda nak ya. Smoke Jepang. Selanjutnya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan tentang tugasnya, sudah paham? Berarti selesai sudah pertemuan kita kali ini. Ibu minta maaf kalau ada salah. Silakan ketua kelas mengkondisikan untuk menutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu permisi ya. Assalamualaikum.